Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Cerita atau kejadian yang bakal gue share kali ini itu bukan sebuah mitos atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan itu menjadi suatu kepercayaan di masyarakat. Itu bukan. Ini lebih kayak micro moment gitu ya, yang kejadiannya tuh cuma saat itu doang ya, dan itu nggak terulang lagi. Tapi sebelum itu, gue meminta maaf kalau misal ada suara-suara kayak jangkrik atau suara kereta atau suara mobil yang lewat kayak gitu. Itu karena gue recordnya tuh di belakang rumah dan bagian atasnya tuh terbuka gitu. Jadi banyak suara-suara dari sekitar ikut masuk juga. Nah, langsung kita ke cerita. Kejadiannya tuh udah cukup lama. Waktu itu gue sekitar kelas 5 SD gitu ya, masih kecil. Dan di situ tuh ada seorang yang udah sepuh ya, itu namanya Mbah Durmi. Beliau ini tuh aslinya orang Wonogiri ya, dan beliau datang ke kampung itu, kalau tepatnya itu gue udah lupa, tapi sekitar beberapa tahun sebelum kejadian itu gitu, sekitar 3 atau 4 tahun, barulah termasuk baru. Dan dulu tuh ada kebiasaan ya, gue sama teman-teman seumuran gitu. Emang kita biasa bercanda sama si Mbah Durmi itu. Dan cara bercanda kita itu sebenarnya agak aneh juga sih. Nah, Mbah Durmi itu kan punya kebiasaan tuh nyirih gitu ya. Nyirih, dan pasti nyirihnya tuh pagi sama sore gitu. Cuman kita sering ngelihatnya tuh pas sore ini, karena pagi kita kan harus ke sekolah gitu kan. Nah, pas sore kita lagi ngumpul-ngumpul, gue sama teman-teman biasanya tuh mainnya di depannya rumahnya si Mbah Durmi itu. Nah, pas kita lagi ngumpul gitu ya, itu tuh biasanya kita itu kayak bikin garis atau kita buat lingkaran kayak gitu. Nah, kita akan nunggu gitu ya, mungkin biasanya tuh sekitar jam 4 jam 5-an, itu Mbah Durmi akan keluar dari rumah itu dan dia akan meludah gitu. Meludah sirihnya itu loh, yang warnanya merah gitu. Atau kalau orang Jawa, orang kampung gue bilang itu dubang gitu. Iduh abang atau ludah merah. Nah, itu dia akan meludah, gitu. Nah, siapa yang ludahnya si Mbah Durmi itu masuk ke dalam lingkaran atau garis yang kita bikin, ya dialah pemenangnya gitu. Nah, udah permainannya tuh cuma kayak gitu, simple ya. Dan setelah ludah itu jatuh gitu ya, lubang itu jatuh, itu biasanya itu akan kita ambil gitu ya, dan itu kita kumpulin dalam kayak dalam wadah kayak gitulah, dalam wadah dikumpulin terus nanti kita buang di tempat sampah gitu. Jadi memang kesehariannya itu di depannya itu nggak ada bekas ludahnya si Mbah Durmi itu, semuanya bersih, kita yang bersihin gitu. Nah, udah itu satu. Yang kedua adalah gue kasih gambaran ya tentang Mbah Durmi itu seperti apa sosoknya. Jadi beliau itu adalah bukan sosok yang tinggi ya. Perawakannya tuh kecil. Kayak kalau tingginya sih waktu itu tuh kurang lebih hampir sama dengan kita ya. Kita yang masih kelas 5 SD agak tinggian sedikit gitu. Mungkin karena udah kemakan usia juga bisa. Kalau nggak salah waktu itu usia Mbah Durmi itu udah berapa ya? Udah tua ya. Udah sepuh, udah 90-an. Udah sepuh banget. Mungkin karena faktor usia juga, makanya badannya jadi agak mengecil, jadi agak bongkok gitu.
Sementara bentuk mukanya tuh memang agak unik ya. Kalau menurut kita sih, kita sebagai anak kecil itu melihatnya ya kadang unik, kadang serem juga itu. Mukanya tuh bulat ya. Dan matanya tuh, kalau gue kasih contoh itu, matanya tuh mirip kayak ini, kayak almarhum Didi Kempot kayak gitu. Mata yang agak menonjol keluar gitu ya. Matanya tuh kayak gitu dan alisnya tuh ngebentuk kayak setengah lingkaran kayak gitu, kayak bulan sabit gitu. Ya itu buat kita tuh sebenarnya agak menyeramkan sih. Tapi beliau itu termasuk orangnya tuh ramah gitu ya, suka bercandain sama kita. Nah, pas itu tadi, pas lagi ngeludah itu, biasanya kan kita ure gitu, teriak-teriak gitu kan, yang menang siapa gitu. Nah, pas misal si Mbah Dulminya masih di situ, dia tuh akan dengan dengan sompralnya gitu, dia akan bilang, wah dasar tuyun gitu, tak santet on, kayak gitu. Pokoknya dia kayak, intinya kayak itu lah, pokoknya omongannya tuh lumayan agak kasar gitu ya. Dan Mbah Durmi ini, itu adalah sebenarnya gitu ya, dia itu adalah tukang pasang susuk ya. Kayak dia semacam dukun kayak gitu, tapi memang spesialisasinya itu di pasang susuk. Nah udah hampir beberapa tahun gitu ya kita itu memainkan permainan itu. Nggak setiap hari sih, cuman itu sering ya kita lakuin itu. Sampai kita akrab sama beliau. Dan beberapa tahun kemudian, itu waktu gue masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Itu kita kaget banget waktu ngedenger Mbah Durmi itu meninggal. Jadi Mbah Durmi itu di situ tuh tinggalnya sendirian. Dia memang punya anak gitu ya. Dan ternyata anaknya pun anak angkat. Mbah Durmi itu nggak pernah menikah. Dia mengangkat seorang anak dan anak itulah yang ngebawa dari Wonogiri ke kampung gua. Karena di Wonogiri itu udah nggak ada sanak saudaranya sama sekali. Makanya dibawa sama anaknya ke kampung kita. Dan hari itu beliau itu meninggal. Gue kelas 1 SMP kalau nggak salah. Dan pas lagi meninggalnya itu, anaknya tuh kebetulan lagi nggak di kampung. Dia tuh lagi di Palembang. Jadi bener-bener dia itu sendirian ya. Kondisi meninggalnya tuh bener-bener sendirian. Meninggalnya pun nggak ada yang melihat. Jadi biasanya tuh ada beberapa tetangga gitu ya yang suka datang ngasih makan kayak gitu. Dan pas itu siang hari mau ngasih makan siang, salah satu tetangga kita masuk ke sana, ternyata Mbah Durmi itu posisinya udah tidur. Dia posisinya udah tidur kayak orang mati gitu ya. Tangannya udah di atas kayak gini. Dan ada beberapa hal yang aneh sih sebenarnya. Di situ tuh ada kayak udah disiapin kain kafan dia. Termasuk ada bunganya juga, kembang-kembangnya, beberapa nggak banyak ya. Tapi itu katanya udah disiapin semuanya. Itu termasuk sabun yang buat mandiin pun udah disiapin. Jadi hari itu tuh kayak bener-bener kematian yang udah disiapkan gitu. Semuanya tuh udah rapi. Mbah Durmi posisinya udah kayak orang meninggal gitu ya. Posisinya pun kepalanya di utara, kakinya di selatan. Dan ya warga juga agak sedikit heran ya. Ini kenapa kok kayak udah siap banget gitu. Si Mbah Durmi itu kayak udah tahu kalau dirinya itu udah meninggal. Tapi maksudnya warga waktu itu tuh nggak pernah berpikir yang macem-macem gitu ya. Oh ini akibat gimana, udah kita singkirin semua hal itu. Kita buang jauh-jauh yang negatif ya. Kita waktu itu pikirnya positif seperti itu gitu. Kematian yang sudah disiapkan sama si almarhumah sendiri. Ya udah waktu itu akhirnya karena nggak ada keluarganya, akhirnya warga kampung juga inisiatif gitu ya, menyiapkan semua keperluan pemakaman. Dari ya mulai gali kubur, terus nyiapin kayak buat pemandiannya tuh semuanya benar-benar warga.
Dan nggak ada satupun perwakilan dari keluarga dia, karena memang nggak ada. Si Badur ini tuh benar-benar sendirian. Sampai kayak kain jarik kayak gitu kan, biasanya orang kalau meninggal sudah dimandiin gitu, udah dikafanin. Di Islam ya, udah dikafanin semuanya. Itu kan sebelum dimakamin itu sudah ditutup pakai kain jarik dulu gitu kan. Dari kaki sampai atas kepala semuanya rampet gitu. Nah, itu sambil itu warga pun sampai yang ngambilin gitu ya. Kebetulan Mbah Durmi itu punya koleksi beberapa kain jarik yang menurut warga situ, menurut warga di tempat gue itu adalah kain jarik yang lumayan mahal ya. Yang kualitasnya tuh premium. Nah itu kan diambil, dipakai buat untuk jenazahnya almarhumah. Udah selesai, akhirnya jenazah pun dikuburin. Waktu itu meninggal siang sekitar jam 11, jam 12 siang. Dan dikuburinya tuh agak sore, sekitar jam 4. Pokoknya habis asar ya, jam 4 jam 5-an. Dikuburlah si Mbah Durmi itu. Dan waktu dimakamin, ya nggak ada yang terjadi yang aneh-aneh tuh, nggak, semuanya biasa aja dikuburin gitu ya. Cuman ada salah satu warga, anggap aja namanya Karyo gitu ya. Dia itu setelah dimakamin gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada kain jarik yang dipakai itu tadi kan ikut dibawa ke kuburan, ke keranda gitu ya. Nah, pas mau dia itu yang ngambil kain jarik. Jadi kain jariknya diambil, udah jenazahnya dimakamin gitu kan. Kain jariknya itu sama si Karyo itu dibawa pulang, ditaruh di rumahnya gitu ya. Cuman dilempar gitu aja. Kenapa? Nanti alasannya di belakang ya. Jadi intinya itu ditaruh situ aja, dan si Karyo itu jualan. Kerjanya tuh emang jualan cilok, biasanya sore jam 5 itu sampai malam. Sampai jam 10, jam 11 cilok keliling kayak gitu. Nah hari itu pun setelah acara pemakaman, si Karyo itu, si Mas Karyo ya, itu dia pergi buat dagang cilok. Nah ada kejadian yang cukup aneh. Kejadian maksudnya ini salah satu kejadian yang cukup ramai ya waktu itu. Pas Mas Karyo itu punya anak 3, yang satu tuh SMP, yang 2 SD, sama yang paling terakhir, yang paling kecil itu umur 5 tahun. Nah, Mas Karyo sama istrinya tuh hidupnya tuh ya boleh dibilang sangat sederhana sekali ya, pas-pasan gitulah. Mereka tinggal di rumah kecil dan tidurnya pun semuanya kayak di ruang tengah gitu ya, berjejer di bawah gitu. Nah waktu itu biasanya yang namanya selimut itu tuh diselimutin, maksudnya anaknya Mas Karyo yang suka diselimutin itu yang paling kecil sama yang masih SD itu pakai selimut. Yang SMP itu biasanya karena udah besar ya, jadi nggak dikasih selimut. Nah malam itu karena istrinya tuh ngelihat, wah ada kain gitu, ada kain masih bagus, dicium juga bau wangi gitu. Akhirnya kain itu diambil, diselimutin lah ke si anaknya Mas Karyo yang pertama. Namanya, ya gue pakai samaran aja ya, namanya Nenti gitu, mirip-mirip lah. Namanya Nenti, diselimutin lah ke si Nenti itu, dipakai sampai sedatas dada gitu ya. Udah tuh, pas giliran malam Mas Karyo itu pulang jam 11-an. Biasanya Mas Karyo pulang langsung masuk gitu ya, karena dia bawa kunci sendiri dan memang gak mau ngebangunin anak-anaknya gitu. Udah dia masuk ke rumah, dia tuh kaget banget pas ngelihat anaknya yang pakai selimut jaritnya si Mbah Durmi itu. Anaknya yang dipakein selimut sama ibunya itu
ternyata posisinya itu udah berubah dan terlihat sangat nggak wajar. Jadi kain jaran itu tuh nutupin penuh badan si anak itu. Itu jadi kalau dilihat itu kayak jenazah gitu, kayak orang mati. Dari kaki sampai kepala itu rapat semuanya. Si Mas Karyo kan jadi bingung kan, ini gimana sih? Kok jadi mungkin kayak gini kayak orang mati gitu kan? Akhirnya Mas Karyo sebelum dia ke belakang gitu naruh barang-barang. Oh enggak, waktu itu naruh barang-barangnya kayak panci kayak gitu ya. Itu ditaruh ke belakang terus dia balik lagi buru-buru ngebangunin istrinya gitu. Oh, dek, gitu. Itu kenapa sih nyelimutinnya kayak gitu, nyelimutin si Nanti, kenapa rapat kayak gitu? Itu kan serem jadinya gitu kan. Nggak baik gitu, karena itu pamali katanya, nggak boleh kayak gitu. Terus istrinya kan bangun nengok gitu kan, dia istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, Pak, saya nggak sengaja gitu. Tadi tuh selimutinnya kayak biasa, cuma sampai sini doang gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa jadi penuh kayak gitu. Akhirnya kan mau ditarik sama istrinya kan, selimutnya mau dibuka gitu. Dan pas mau dibuka, entah kenapa ya, selimut itu tuh jadi keras banget. Itu tuh kayak kayu gitu, pokoknya keras banget. Bahkan nggak bisa diambil kayak gitu ya. Diambil gini aja nggak bisa gitu. Jadi keras semuanya dari atas sampai bawah. Pas mau ditarik kayak gini nggak bisa. Terus bilang, Pak ini nggak bisa gitu Pak, aneh gitu Pak. Nah Mas Karyo pun turun tangan. Sama Mas Karyo pun mau narik selimut itu. Jadi nggak bisa. Jadi benar-benar selimut itu tuh jadi kaku. Dan pas di raba-raba gitu ya, mau bangunin si Nantinya itu yang lagi tidur. Nanti bangun gitu. Dia tuh kan diraba gitu kan, dan kaget si istrinya Mas Karyo pas megang di bagian tangannya. Ternyata posisinya si Nanti tidurnya pun tangannya udah kayak gini, udah kayak orang mati gitu. Akhirnya istrinya panik kan, Pak ini kenapa, jadi si Nanti kenapa, ini kenapa kayak jadi orang mati gitu. Dan badannya itu katanya udah kaku banget ya si Nanti. Akhirnya si Mas Karyo sebelumnya udah diguncang-guncang dulu kayak gitu, tapi nggak ada yang berubah sama sekali. Kedua adiknya pun ikut bangun kan, jadi karena ngeliat ibunya panik nangis, ya mereka berdua jadi ketakutan ikut nangis. Akhirnya beberapa warga pun mendengar kejadian itu, beberapa dari mereka pun datang. Nah pas mereka datang, ada yang nyarain, wah Mas Karyo, ada yang nyaranin, wah Mas Karyo ini tuh nggak beres gitu, mending kita tanya Pak Ustadz aja deh, Ustadz si ini gitu ya. Akhirnya yaudah Mas Karyo langsung ke sana ngasih tahu si Ustadz tadi, Pak Ustadz, begini ini anak saya aneh banget itu tidurnya tuh jadi kayak tidurnya orang mati gitu. Dia tuh pakai selimut dan selimutnya itu kaku banget. Itu nggak bisa dibuka katanya. Akhirnya Ustadznya pun buru-buru datang malam itu juga. Waktu itu tuh udah sekitar jam 1-an, Mas Karyo itu pulang jam 11 ya, dan itu sekitar 2 jam mereka itu ribut sendiri dalam rumah kan, baru jam 1-an itu undang Ustadz. Dan waktu itu jam 1 malam di rumahnya Mas Karyo pun ramai karena kejadian gitu. Pak Ustadznya datang, Pak Ustadz tuh kayak duduk gitu ya, di apa ya, istilahnya kayak di terawang dulu, ini apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Nah Pak Ustadz ini tuh memang terkenal cukup boleh dibilang kayak sakti gitu ya. Dan waktu itu jawaban Pak Ustadz itu, sebentar ya Mas, ini kalau saya sendiri, ini saya nggak sanggup gitu. Saya harus undang berapa murid-murid saya katanya. Karena ya udah, saya minta tolong Mas Karyo sama ini yang tetangga yang di sini, tolong dong dibangunin si ini gitu. Semuanya suruh bangun, suruh datang ke sini. Nah akhirnya mereka pun keluar gitu, nyebar gitu ya, dibangunin ini dan akhirnya terkumpullah sekitar 20 orang. Itu muridnya Ustadz itu. Mereka semuanya datang ke situ, nanya gimana Pak Ustadz, ada apa gitu. Terus Pak Ustadznya bilang, tolong bacakan saya Yasin gitu ya, Yasin, dan jangan pernah putus sampai saya selesai gitu. Waktu itu sekitar jam 1:30 udah. Jadi murid-muridnya tuh disuruh baca surat Yasin, dan itu nggak boleh putus sampai si Ustadz itu selesai.
udah acaranya dimulai, malam itu acara penyembuhannya. Bener-bener apa ya, jadi waktu itu si Ustadz itu pun manggil satu temennya yang boleh dibilang selevel gitu ya, satu level itu buat nge-backup dia. Jadi posisinya itu ini si Nanti ya masih ketutup sama kain jarik itu tadi. Nah Ustadznya tuh hadap-hadapan gitu ya. Nah di belakang itu diputerin sama murid-muridnya itu tadi yang baca surat Yasin. Nah semua warga itu nonton dari luar rumah. Nah waktu itu baru dibacain sebentar gitu ya. Tapi si Pak Ustadz tuh kayak ngerasa saya tuh nggak serap gitu ya. Saya nggak serap nih bacanya tuh, terus terang saya nggak serap mengerjain ini. Jangan di sini deh, kita pindah ke musola katanya. Akhirnya ya udah nurut, si Nanti pun diangkat deh. Diangkat sama ini muridnya, salah satu muridnya si Pak Ustadz sama Mas Karyo. Diangkat itu berdua, dipindahin ke musola. Kebetulan musolanya tuh jaraknya nggak terlalu jauh, cuman sekitar 30 meteran gitu ya. Dibawa ke sana, ditaruh di situ, dan sama dengan formasi yang sama, hadap-hadapan. Itu pun dikelilingi ya sama murid-muridnya, dan ya musola itu tuh penuh sama warga yang lagi nonton gitu. Dan gue sendiri nggak melihat kejadian itu ya. Ini informasi ini gue kumpulin dari beberapa warga, saksi mata yang pernah melihat kejadian itu. Jadi pada malam itu di musola memang banyak banget orang yang nonton gitu ya. Tapi entah kenapa itu tuh yang nonton tuh bener-bener kayak ikut terbawa gitu ya. Kayak mereka tuh semuanya khusyuk. Hampir nggak ada yang ngobrol sendiri, nggak ada yang ketawa-tawa, itu tuh nggak ada gitu. Mereka tuh bener-bener kayak nonton-nonton aja, semuanya tuh kayak tegang gitu. Dan ya waktu itu malam itu yang kedengeran cuma suara orang baca Yasin doang yang gak pernah putus. Dan itu tuh berlangsung sampai sekitar jam 4-an ya, hampir subuh. Akhirnya si Ustadz nyoba gitu ya, tetap muridnya tuh masih tetap baca surat Yasin. Ustadznya tuh udah mulai megang kayak gitu, kayak diginilah dari kepala sampai kaki, balik lagi ke kepala, dan setelah itu dibuka, ditarik, berat gitu. Alhamdulillah akhirnya kain jarik itu pun kebuka. Tapi yang jadi masalah adalah si Nantinya itu belum bangun dengan posisi yang masih terbujur kaku dengan muka yang pucet gitu ya. Dia tuh kayak orang tidur biasa, tapi tangannya tuh seperti ini kayak orang mati. Dan itu belum bangun. Sampai akhirnya acara kayak ritual itu pun dilanjutin gitu ya. Kalau kata si Pak Ustadz, ini nanti itu akan bangun setelah subuh katanya. Kalau belum subuh, saya juga nggak bisa bantuin gitu. Dia itu masih diajak jalan-jalan. Dia tuh kayak sukmanya itu udah diambil sama satu sosok gitu ya. Dan sekarang tuh nggak di sini, dia tuh masih jalan-jalan lah. Ya saya butuh konsentrasi yang penuh gitu ya untuk bisa ngambil lagi sukmanya. Nah itu katanya momen paling baik itu adalah setelah sholat subuh katanya. Akhirnya udah mereka tuh istirahat. Si Nanti masih ditemenin sama si Mas Karyo sama istrinya di situ ya. Dan penduduk juga, warga sekitar juga masih menonton. Dan beberapa orang gitu ya, si Ustadz termasuk, semuanya sholat subuh dulu. Nah setelah sholat subuh selesai, akhirnya acara pun dilanjutin. Dan dengan formasi yang kurang lebih sama dengan kayak yang tadi. Cuman waktu itu tuh nggak dibacain surat Yasin lagi ya, nggak udah. Muridnya diem, dia nggak tahu ya mereka tuh baca apa lagi, yang jelas masih ngebantuin si Ustadz. Dan si Ustadz pun kayak berdoa gitu. Setelah beberapa saat, kurang lebih sekitar setengah jam, acara itu katanya di luar itu udah mulai terang. Nah di situ si Nanti tuh batuk gitu. Dan ya hampir semua warga yang mendengar itu tuh bilang alhamdulillah gitu, alhamdulillah selamat.
Si Nanti pun akhirnya bangun dan dia kayak orang yang kebingungan gitu loh. Kok aku di sini itu tadi aku lagi diajak jalan-jalan sama si Mbah Gurni katanya kayak gitu. Jadi selama dia seperti itu dia bilang lagi diajak jalan-jalan sama Mbah Durni. Dari situ jadi pertanyaan besar warga ya. Loh apa hubungannya sama Mbah Durni gitu. Nah di situ pagi itu si Mas Karyo tuh minta maaf gitu. Kemarin dia memang hilaf gitu ya. Dia hilaf ngambil kain jarik penutup jenazahnya si Mbah Durni itu. Dan nggak sengaja belum dicuci gitu ya. Itu selimut itu dipakai. Diambil istrinya dan dipakai buat nyelimutin si Nanti. Akhirnya kejadian ini pun terjadi gitu. Dan ya warga itu memaklumi dan ya karena apa ya. Toh barang-barangnya si Mbah Durmi itu juga sebenarnya nggak ada yang punya ya. Itu udah nggak ada yang punya lagi. Mas Karyo tuh mikirnya kayak gitu, simple gitu. Tapi ternyata dampaknya itu lumayan besar gitu ya. Yang jelas pelakunya itu bukan Mbah Durni, tapi ada sosok lain, sosok jin yang memang memanfaatkan momen itu gitu. Itu yang biasa untuk menimbulkan fitnah lah segala macam. Nah ceritanya tuh nggak selesai sampai di situ. Tapi gue mau ngopi dulu. Setelah Nanti sembuh gitu ya, itu tuh mulai jadi rame gitu ya, pembicaraan di kampung itu masalah Mbah Durni itu. Mbah Durni memang terkenal dengan keahlian dia memasang susuk ya. Jadi pasiennya tuh lumayan banyak. Beliau itu kayak seorang dukun, cuman itu tadi yang udah gue sebutkan di awal, dukun spesialis susuk. Jadi ada sesuatu yang aneh ya, yang harusnya itu hal seperti ini tuh nggak boleh dibicarain ya, cuman karena itu udah terlanjur nyebar dari mulut ke mulut gitu ya, akhirnya warga pun semuanya tahu. Jadi ada satu hal yang aneh, itu waktu mau acara pemakaman, waktu acara menyiapkan jenazah. Jenazahnya udah dimandiin semuanya, udah bersih gitu ya. Sementara, jadi gini, awalnya tuh gini, gara-gara kain jarit itu hilang, akhirnya warga pun ngecek gitu ya, semua barang-barang Mbah Durni itu apa aja gitu. Dicek semuanya, apanya semuanya lengkap gitu ya. Gue nggak tahu sih, tahu ini lengkap enggaknya dari mana gue nggak tahu. Cuman dari cerita yang gue rangkum itu tuh kayak gitu, semuanya lengkap barang-barangnya. Kecuali ada satu barang, ada dua ya tadinya yang diambil sama si Mas Karyo tapi udah dibalikin. Sama ada satu barang lagi, itu adalah cincin. Jadi kayak tusuk konde dari emas, semuanya, semua barang-barang emasnya itu semuanya lengkap. Kecuali satu barang, yaitu cincin. Cincinnya itu katanya dari kayu, karena setiap hari dipakai ya. Warga pun melihat, orang yang sering ngasih makanan pun juga melihat. Jadi cincin itu nggak ada. Ternyata, menurut kesaksian ibu-ibu yang memandikan jenazahnya si Mbah Durmi itu, jadi pas lagi dimandiin, itu cincinnya mau dilepas. Udah dikasih sabun gitu segala macam, tapi cincin itu tuh nggak mau lepas, jadi masih nempel aja di situ. Dan akhirnya karena susah dan kewalahan ya, nggak bisa mengatasi itu, udah didoain katanya, tapi nggak ada yang berubah gitu. Jadi cincinnya tuh masih nempel di jarinya, dan akhirnya warga tuh mikirnya simpel, udahlah itu kayu ini bukan emas, bukan logam gitu ya. Udah itu kayu, terbuatnya dari kayu, udah biarin aja. Akhirnya cincin itu tuh masih dipakai sama Mbah Durni. Dan mayatnya dibungkus, dikuburin. Kayak gitu, itu salah satu hal yang cukup aneh. Dan parahnya lagi, setelah berita itu beredar gitu ya, kalau cincinnya itu masih ada di jarinya si Mbah Durni,
Itu pas malam, bukan malam harinya, beberapa malam kemudian, itu ada sesuatu yang aneh itu di makamnya Mbah Durni. Jadi pas paginya itu ada yang melihat gitu. Loh, kebetulan makamnya itu nggak jauh dari jalan depan kuburan situ ya. Jadi saat orang melihat gitu ya, itu tuh kelihatan. Oh, kuburannya tuh di situ. Nah, pas pagi-pagi orang mau lewat, ngelihat gitu ya. Wah, kok kuburannya tuh kayak habis dibongkar gitu. Kayak ada yang habis ngorek-ngorek kayak gitulah. Akhirnya warga kan gegir gitu kan, pada ribut semuanya, akhirnya pada nyamperin ke situ. Dan bener aja kuburannya itu udah digali, kayak udah hampir setengahnya ya, udah hampir sampai di kayak kayu yang buat nutupin jenazahnya itu. Tapi itu nggak selesai. Jadi kayak yang ngegali itu nggak sampai tuntas ya, terus dia udah balik gitu, ditinggalin gitu aja. Tanahnya itu masih berhamburan di samping. Akhirnya ya balik lagi ke Ustadz tadi, wah ini memang bener ya, bener ya. Ada sesuatu yang aneh, ada yang ngincer cincinnya si Mbah Durni itu. Nah akhirnya udah dibiarin aja gitu ya, ini udah diurut aja, ditutup aja, nanti kita coba cara lain ya. Kita nggak mau bongkar jenazahnya, kita nggak mau. Udah akhirnya sama si Ustadz disuruh tutup aja kuburannya. Kuburannya pun ditutup kembali kayak semula, dan katanya si Pak Ustadz itu melakukan, dibantu sama beberapa temennya, itu tuh melakukan sebuah ritual gitu ya. Ritual yang entahlah apa namanya, gue juga nggak tahu. Intinya tuh kayak buat ngambil cincinnya si Mbah Durni itu, tapi secara gaib ya. Gue juga nggak tahu entah kenapa, entah apa namanya itu. Dan beberapa hari kemudian, setelah maksudnya beritanya udah agak turun gitu ya, Pak Ustadz pun ngasih tahu ke beberapa orang kalau cincinnya Mbah Durni itu udah bisa diambil, dan itu akhirnya ditunjukin ke warga gitu. Ini cincinnya, sama saya minta beberapa saksi gitu ya, ini saya kembalikan ke keluarganya. Nah waktu itu anaknya yang di Palembang itu pulang, itu udah cukup lama sekitar 10 hari setelah itu udah dikabarin gitu ya. Akhirnya pulang dan itu diserahkan ke anaknya itu tadi. Dan sama si anaknya, si Ustadz itu pesen ke anaknya, Mas, ini cincinnya saya kembaliin ke Mas, ini yang kemarin sempat hilang itu. Tapi kalau ada waktu, ini tolong nanti cincinnya itu dikembaliin lagi ke Wonogiri sana. Masnya mungkin tahu itu tempatnya di mana. Dan masnya itu langsung, oh ya saya tahu gitu. Akhirnya cincin itu pun dibawa pulang ke daerah Wonogiri, dan cincin itu tuh dikembaliin di situ. Tempatnya di mana ngembaliin cincin itu, gue juga nggak tahu. Tapi katanya, menurut informasi yang beredar, cincin itu tuh kayak cincin entah apa ya, jadi memang cincin bertuah gitu lah, tapi bukan kayak di Drop of the Ring, bukan ya. Maksudnya cincin yang kayak semacam jimat kayak gitulah, dan itu tuh lumayan berat ya, lumayan ganas itu. Pengikatnya, perjanjiannya, segala macam itu tuh katanya memang berat, tapi itu tadi kekuatan atau kesaktian yang didapat pun juga bukan main-main, karena memang si Mbah Durni itu memang cukup terkenal saktinya gitu, sebagai seorang perempuan yang udah sepuh gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu cerita tentang Mbah Durni. Gue masih mikir-mikir kali aja ada yang kelewat gitu ya. Gue sih ngerasa masih ada yang kelewat ya, tapi di bagian apa gitu. Oh iya, jadi sempat beredar isu juga. Itu waktu cincinnya itu belum diambil ya. Itu tuh beberapa warga katanya mengaku, ini bener enggaknya gue nggak tahu ya. Itu katanya sempat melihat, itu Mbah Durni itu lagi
seringnya gitu ya, itu yang lewat kuburan, itu tuh ngeliat Mbak Durmi itu lagi duduk atau dia lagi berdiri di dekat makamnya itu, di dekat kuburannya itu. Ya, banyak sih yang katanya yang melihat gitu ya. Boleh dibilang kayak, wah Mbak Durmi itu bentayangan, Mbak Durmi itu bentayangan. Bahkan di rumahnya pun beberapa temen gue yang masih kecil ya waktu itu katanya sore, oh ya satu bener gue kelewat. Itu tadi ya gue lanjutin ya, beberapa teman gue tuh melihat itu ya. Itu tuh di dalam rumah itu masih, rumah itu kan kosong setelah itu. Sebelum anaknya pulang, itu tuh kosong gitu kan. Nah di dalam rumah itu tuh ada keributan, gitu, kayak ada suara-suara gaduh. Kayak ada orang yang lagi beraktivitas di dalam situ. Itu kata teman-teman gue yang waktu itu masih kecil ya. Nah ada satu hal yang penlupaan tadi, hampir gue lupa nggak ceritain. Itu yang di awal gue sebutin permainan yang Mbah Durmi ngeludah itu ya. Itu setelah Mbak Durmi meninggal, itu kan kita udah nggak main itu lagi kan. Nah, beberapa hari setelah Mbak Durmi meninggal, kita kan balik lagi ke situ tapi bukan buat main itu, dan kita semuanya kaget. Pas kita ngelihat ke tanah, itu di situ masih ada dubangnya Mbah Durmi gitu. Kayak biasa gitu, itu kayak dubang yang masih seger gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat ngeludahnya itu kapan, kita cuma ngelihat bekas hidup abangnya Mbak Durmi itu. Ya, kurang lebih seperti itu cerita tentang Mbah Durmi. Ya, selembar kain jarik yang jadi masalah itu ya. Selembar kain jarik dari seorang tukang susuk yang sempat bikin heboh warga di kampung gua waktu itu. Ya, semoga cerita ini menghibur. Gua mohon maaf kalau ceritanya agak bertele-tele, ceritanya agak muter-muter, karena memang seperti biasa gue ceritain ini itu tanpa skrip. Gue cerita cuman berdasarkan memori aja. Jadi mohon maaf kalau agak lompat ke sana, agak lompat ke sini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan kalau gue telat balesin komen ya, gue mohon dimaafkan juga. Buat kawan-kawan yang ngasih komen negatif ya, sorry to say, biasanya gue hapus, atau kalau memang kategorinya udah gak sopan, itu langsung gue blok. Ya, gue cuma ngejaga biar semuanya tuh baik-baik aja ya. Semuanya tuh bisa berteman, kita tuh kayak keluarga, semuanya tuh nyaman gitu. Makanya yang kayak gitu-gitu, itu pasti langsung gue blok. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.